Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang pengucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang datang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah rendah hati. Saudara, bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yohanes mengajarkan kepada para muridnya sikap rendah hati. Yohanes tahu bahwa hanya Yesus yang datang dari surga dan dapat memenuhi kerinduan hati umat manusia. Dalam diri Yesus tak ada suatu kebaikan pun dihilang, karena ia mewujudkan semuanya. Yohanes sadar bahwa ia Mesias yang dijanjikan Allah. Ia hanyalah perintis yang menyiapkan bangsanya untuk menerima Mesias. Karena ia tahu siapa Yesus, maka Yohanes justru mendapatkan sukacita ketika Yesus membaptis dan membawa banyak orang kepada dirinya. Yohanes Pembaptis berani dan tulus meletakkan dasar rendah hati yang mengagumkan. Ia merasa tidak tersaing oleh kehadiran Yesus. Ia justru melihat dirinya hanya sebagai sarana pengantara bagi kehadiran Yesus. Ia justru melihat dirinya hanya sebagai sarana pengantara bagi kehadiran Yesus. Yohanes sungguh melepaskan belenggu psikologis yang menggoda untuk menonjolkan diri dengan mengingkari kelebihan sesama. Ia juga berani melepaskan belenggu sosiologis yang menggoda untuk mencari popularitas diri dengan membangun strategi untuk menghancurkan orang lain yang dianggap pesaingnya. Saudara, kita perlu belajar dari Yohanes Pembaptis. Semangat kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yohanes ini menjadi begitu sulit dewasa ini. Manusia zaman sekarang
ingin kelihatan besar dan menunjukkan dirinya. Hal ini didukung dengan berkembangnya alat-alat komunikasi sosial. Orang selalu ingin tampil hebat dan senang dipuji-puji. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita bahwa orang yang memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus akan makin mengenal siapakah dirinya. Dengan pengenalan diri yang makin mendalam di hadapan Tuhan, orang akan menjadi makin rendah hati. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.